Halo, selamat malam. Perkenalkan saya Frans Konjam, mahasiswa Unika Widya Kriya Malang, Prodi Teknik Sipil semester 3, dengan NIM 2022-32004. Baik, tugas kali ini tentang perpetaan. Yang pertama adalah tentang K3L. K3L atau kepanjangannya adalah keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan. Nah, K3L ini adalah hal yang sangat penting dalam dunia kerja. Ini adalah hal yang sangat penting ya teman-teman, karena berkaitan dengan safety. Oke, K3L dalam pengukuran atau perpetaan yang saya gunakan adalah water pass dan kedolit, terbagi menjadi dua, yaitu K3L untuk manusia dan K3L untuk alat. Yang pertama untuk manusia adalah helm, yang kedua adalah rompi, sepatu baut, masker, dan juga ada sarung tangan ya. Yang berikutnya adalah K3L untuk alat. Untuk melindungi alat itu seorang surveyor harus selalu membawa payung dan penutup lensa pada alat ukur tersebut. Yang berikutnya adalah peralatan pengukuran. Yang pertama adalah water pass atau tedolit. Nah, ini adalah alat-alat yang saya gunakan dalam mengukur. Tapi alat ukur untuk seorang surveyor itu masih ada banyak lagi, yaitu ada total station, ada drone, ada GPS, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah rambu. Nah, rambu ini adalah alat yang nanti digunakan untuk sebagai patokan atau bidikan yang dimana sudah tersedia angka-angka dalam satuan milimeter. Yang berikutnya adalah unting-unting. Nah, unting-unting ini sangat penting karena ini adalah yang nantinya akan digunakan untuk menunjukkan bahwa alat itu benar-benar berada di titik yang sudah ditentukan. Yang kedua yang keempat adalah statif atau sering dikenal dengan tripod. Ini digunakan sebagai alat diletakkannya pesawat atau alat ukur itu sendiri. Yang berikutnya adalah HT. Nah, HT ini digunakan untuk komunikasi jarak jauh, dimana yang satunya akan dipegang oleh surveyor dan satunya dipegang oleh pemegang rambu. Yang berikutnya adalah meteran. Nah, meteran ini sebenarnya ada dua, yaitu meteran roll dan meteran stainless atau yang kisarannya itu 5 meter sampai 10 meter. Nah, meteran roll ini nanti digunakan untuk mengukur jarak secara langsung. Yang berikutnya adalah paku payung. Nah, paku payung ini digunakan untuk memberikan tanda pada setiap titik acuan. Yang berikutnya adalah ember atau wadah. Nah, ember ini digunakan untuk mengisi peralatan kecil seperti piloks, paku payung, palu, dan lain-lainnya. Yang berikutnya adalah piloks. Nah, piloks ini digunakan untuk memberikan tanda atau menulis P1 misalnya gitu, P2, P3, dan P berikutnya. Yang berikutnya adalah buku dan pena. Nah, buku ini nanti digunakan untuk mencatat data-data atau angka atau hasil dari bacaan surveyor, yaitu benang tengah, benang atas, benang bawah, serta sudut-sudutnya, baik itu sudut horizontal maupun sudut vertikal. Saya kira untuk peralatan seperti itu, dan mungkin ada palu lagi. Palu ini digunakan untuk memaku paku payung. Yang berikutnya adalah operasi
Operasi alat. Operasi alat merupakan cara surveyor menggunakan alatnya atau cara penggunaan alatnya ya, yaitu dari awal pemasangan hingga akhir pengukuran atau hingga titik akhir pengukuran. Nah, yang pertamanya adalah mendirikan statifnya dengan segitiga sama sisi. Yang berikutnya adalah memasang pesawatnya. Nah, memasang pesawatnya ini, setelah memasang pesawatnya, entah itu theodolit ataupun waterpass ataupun total station, itu nanti diatur kedatarannya, kerataannya itu menggunakan sekrup, 3 sekrup yang ada di bawahnya, di bawah pesawatnya ya. Jadi diatur sehingga cairan nivonya itu benar-benar di tengah kaca nivonya. Nah, kalau benar-benar di situ berarti itu sudah dinyatakan bahwa itu benar-benar waterpass, benar-benar datar ya. Yang ketiga adalah pasang unting-untingnya tepat di bawah pengunci pesawat. Nah, untuk unting-unting ini agar menentukan bahwa kita mendirikan statif atau pesawat itu benar-benar di titik acuan, yaitu benar-benar di atas paku payung, benar-benar di titik paku payung tersebut. Mengatur nivo agar benar-benar level atau rata, yaitu seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Yang kelima adalah alat siap digunakan. Kira-kira seperti itu untuk operasi alatnya ya. Yang berikut adalah pengukuran. Nah, pengukuran ini terbagi atas 2. Yang pertama namanya pengukuran long section dan keduanya adalah pengukuran cross section. Nah, kali ini kita lebih awal itu membahas tentang long section. Nah, pengukuran long section adalah pengukuran memanjang yang nantinya membentuk poligon atau nanti sudut-sudutnya itu digunakan untuk membuat garis poligon. Nah, seorang surveyor akan membawa statifnya, lalu memasang pesawat pada statif tersebut, lalu itu diarahkan ke arah utara untuk mencari sudut azimutnya. Penggunaannya seperti itu, mencari sudut azimutnya. Nah, karena sudut azimut itu nanti digunakan sebagai titik acuan dalam penggambaran poligon. Nah, setelah meletakkan pada titik pertama atau titik P1, arah pesawat itu akan dibidikan ke bagian muka atau yang dinamakan dengan P2 dan dibidikan ke belakang atau yang dinamakan dengan PN atau PX ya, disimbolkan seperti itu, P akhir. Untuk menghitung jarak secara optis, membuktikan agar benar-benar sesuai dengan pengukuran secara langsung menggunakan meteran, yaitu menggunakan rumus BA atau kepanggilnya adalah benang atas dikurangi benang bawah dikali 100 dibagi 10. Itu akan mendapati hasil jaraknya. Nah, ini bisa dibuktikan dengan membandingkan jarak optis dan jarak secara langsung, yaitu menggunakan meteran. Yang berikutnya adalah untuk menentukan bacaan itu benar-benar atau bacaan benang tengah itu benar, maka menggunakan rumus BA atau benang atas ditambah benang bawah dibagi 2. Karena dalam pengukuran ini sering terjadi, entah itu diakibatkan oleh pengaruh manusianya ataupun pengaruh alamnya, yaitu kalau dari manusia itu tentang salah membaca, ataupun kalau dari alam itu tentang angin, dimana angin itu akan membuat si pemegang rambunya itu tidak lurus secara vertikal gitu, jadi sehingga akan menimbulkan kesalahan dalam pembacaan yang nantinya akan muncul selisih, angkanya tidak sesuai. Yang berikutnya adalah untuk rumus untuk menghitung jarak secara miring. Nah, jarak secara miring ini ketika kita berada di relief tanah yang tidak rata, adanya kemiringan atau lembah gitu ya teman-teman. Jadi untuk menghitung jarak miring adalah benang atas dikurangi benang bawah dibagi 2 dikali 100 dikali cos pangkat 2 ya, saya kira begitu teman-teman. Nah, yang berikutnya adalah pengukuran cross section. Nah, pengukuran cross section adalah pengukuran memotong long section atau pengukuran elevasi tanah.
di mana seorang surveyor akan dialihkan oleh seorang pemegang rambu, karena pemegang rambu inilah yang akan mencari relief tanah tersebut ya, elevasi tanah, di mana ada bagian yang tidak benar-benar rata atau ada elevasi itu, maka akan didirikan rambu di situ agar adanya pengukuran. Nah, cara menggunakan pengukuran cross section adalah dengan pesawat itu diarahkan ke P1 ya, P2, arah depannya P2, sehingga itu akan dilihat dari sudutnya. Nah, dengan diputar lalu dinolkan sudutnya, terus setelah itu diputar 180 derajat. Yang sebelum itu kita hitung menggunakan long section, yaitu selisih sudutnya itu dibagi 2. Nah, cara penggunanya seperti itu, sehingga untuk menentukan tinggi rendahnya tanah itu menggunakan rumus delta sama dengan tinggi pesawat dikurangi benang tengah, maka akan didapatlah elevasinya. Nah, ini adalah salah satu contoh data penghitungan pengukuran saya di BLK Singosari Malang. Di sini teman-teman bisa lihat waktu itu saya mengukur dengan pada tanggal 29 Juni 2023 ya, di tempat BLK Singosari. Teman-teman bisa lihat P1 arahnya ke P2 dan P13, di mana P13 itu adalah P akhir ya, titik akhir, dan TP-nya atau tinggi pesawat adalah 1280. Ini dalam satuan milimeter ya teman-teman, dan benang tengahnya 1776, benang atasnya 1787, benang bawahnya itu 1674, dengan sudut horizontalnya itu 231 derajat, 00 detik, 00 menit. Untuk selisih bacaan sudut horizontalnya adalah 95 derajat. Nah, selisih bacaan sudut ini kalau untuk pengukuran cross section nanti 95 ini dibagi 2, sehingga putaran pesawatnya itu akan sesuai dengan hasil pembagian, itu 95 dibagi 2. Setelah itu diputar lagi 180 derajat. Oke teman-teman, nah ini karena pengukurannya menggunakan water pass, sehingga tidak adanya pembacaan sudut vertikal ya teman-teman, karena pembacaan sudut vertikal ini hanya ada pada theodolit ya teman-teman. Nah, untuk jaraknya itu 11,3 meter ya. Ini didapat dari seperti rumus yang tadi ya, yaitu benang atas yaitu 1787 dikurangi benang bawah 1674 kali 100 dibagi 1000, sehingga didapatlah 11,3. Oke ya teman-teman. Nah, beda tingginya seperti ini ya teman-teman, min 0,496, dimana ini dapat dari tinggi pesawat dikurangi benang tengah, sehingga didapatlah min 0,496. Nah, ini hasil min 0,946 ini adalah sudah hasil pengkonversian ke satuan meter dari milimeter ke meter ya teman-teman. Nah, untuk tinggi titik ini diukur menggunakan aplikasi Geomaps namanya, atau yang biasa dikenal dalam pengukuran itu namanya datum, tinggi datum ya teman-teman. Nah, kebetulan pada pengukuran kami menggunakan aplikasi yaitu 531,41 ya. Ini sebagai acuan untuk menghitung tinggi titik di setiap P1 sampai P13. Saya kira begitu ya teman-teman. Itu adalah salah satu contoh perhitungannya. Yang berikut adalah penggambaran poligon, di mana untuk poligon tertutup. Nah, sebenarnya poligon ini ada 2, yaitu poligon tertutup dan poligon terbuka. Dan kali ini saya akan membahas tentang poligon tertutup. Untuk menghitung rumusnya atau membuktikan kebenarannya itu adalah
N dimana adalah jumlah titik dikurangi 2 dan dikali 180 derajat teman-teman. Jadi ini nanti untuk menggambarnya itu semuanya itu diarahkan ke arah utara sebagai titik acuan. Itu dinamakan sudut azimut ya teman-teman. Langkah yang berikutnya adalah menggambar kontur. Nah, dalam gambar kontur ini sebelum menggambar kita harus menghitungnya dulu. Nah, kita menghitungnya dengan cara menentukan titik tertinggi dikurangi titik terendah dalam pengukuran long section. Nah, salah satu contoh seperti pengukuran saya kemarin di BLK adalah seperti gambar yang terlihat di sini ya. Ada titik tertinggi yaitu 537,723 dan titik terendahnya adalah 530,487. Nah, ini akan dikurangi sehingga didapatlah 0,8 ya teman-teman, yang nanti akan dibulatkan menjadi yang titik tertinggi ini dibulatkan menjadi 538,00 dikurangi 0,8 yaitu atau hasil selisihnya 0,8 ini sudah dikonversikan ke satuan meter ya teman-teman, sehingga akan seperti ini. Jadi setiap tinggi titik akan dikurangi 0,8 ke teman-teman. Nah, untuk penghitungan P1 P2 itu artinya hitungnya ini nanti ya hanya pada yang memiliki elevasi, yang memiliki jarak. Semisal jarak dari P1 dan P2 itu hanya berada di lingkup 538,00, hanya berada di situ, keduanya hanya berada di situ, berarti tidak ada elevasi, tidak ada penggambaran elevasi di situ ya teman-teman. Nah, kita bisa menghitungnya menggunakan rumus segitiga ini seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, oke teman-teman, kita lanjut. Nah, ini adalah penggambar konturnya. Untuk menggambar kontur tanahnya akan seperti ini, hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, langkah berikutnya adalah melakukan cut and fill. Cut and fill artinya kita memotong relief tanah yang terlalu tinggi dan menambal tanah yang terlalu curam atau tidak rata, agar supaya tanah itu benar-benar rata dan datar teman-teman. Itulah yang dinamakan cut and fill, dimana adalah bagian tanah mana yang akan dipotong dan bagian tanah mana yang akan ditambal di oval ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Untuk pengukuran ini ada lagi stake out namanya. Nah, kalau pengukuran stake out ini kita menghitung di dalam ruangan dulu, kita mengerjakan mengolah datanya di dalam indoor dulu, baru kita keluar ke lapangan. Caranya adalah menggunakan dena. Jadi nanti kita akan menentukan satu titik atau satu sudut untuk sebagai tempat acuan dalam pengukuran. Nah, di titik itu kita akan menghitung menghitung sudutnya dan menghitung panjang sisi miringnya itu menggunakan rumus Arcos-Tangen dan juga menggunakan rumus teorema Pythagoras untuk mencari sisi miringnya. Dimana untuk mencari sisi miringnya atau hipotenusa itu C kuadrat sama dengan akar A kuadrat AB kuadrat A kuadrat ditambah B kuadrat ya teman-teman. Nah, itu kita akan mendapati hasilnya untuk sisi miringnya. Kalau untuk sudutnya itu kita menggunakan Arcos-Tangen. Nah, ini adalah dokumentasi atau gambar pengukuran saya di BLK Singosari Malang. Nah, stake out ini akan merujuk pada pematokan boplang dan pemasangan benang profil. Saya kira dari penjelasan saya hanya seperti itu ya teman-teman. Terima kasih dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya.